Halo Trust Me People, kembali lagi bersama saya Ruben, surveyor dari Divisi Project PT RSP. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang Nietzsche Will to Power, salah satu konsep pemikiran dari filsuf bernama Friedrich Nietzsche. Konsep eh, Will to Power oleh Friedrich Nietzsche adalah salah satu inti dari pemikiran filosofisnya. Nietzsche mengembangkan gagasan ini sebagai alternatif terhadap pandangan tradisional tentang moralitas dan etika. Berikut beberapa elemen kunci dalam teori will to power. Yang pertama adalah keinginan inheren untuk kekuasaan. Nietzsche berpendapat bahwa semua makhluk hidup termasuk manusia memiliki keinginan batin untuk mempertahankan diri sendiri dan mencapai kekuasaan. Ini bukan sekedar egoisme, melainkan dorongan bawaan untuk bertahan hidup dan berkembang. Kemudian pembebasan diri dari moralitas konvensional. Nietzsche meragukan nilai-nilai moralitas konvensional yang didasarkan pada ide-ide seperti kebaikan, kejahatan, dan pengorbanan diri. Baginya, moralitas ini sering membatasi ekspresi diri dan menghambat dorongan alami manusia. Kemudian ada istilah Ubermensch atau Superman. Dalam pemikiran Nietzsche, memperkenalkan konsep Ubermensch atau Superman. Ini adalah individu yang telah melampaui moralitas konvensional dan membebaskan dirinya dari keterikatan nilai-nilai tradisional. Ubermensch menciptakan nilai-nilai mereka sendiri dan menggantikan moralitas konvensional dengan kehendak mereka sendiri. Kemudian adalah kritik terhadap penilaian. Nietzsche mengkritik cara kita menilai tindakan dan orang. Baginya, penilaian moral adalah produk dari moralitas yang dipaksakan oleh masyarakat dan harus diragukan. Kemudian adalah kreativitas dan ekspresi. Dalam pemikiran Nietzsche, keinginan dan kekuasaan mendorong kreativitas dan ekspresi diri. Ini dapat terlihat dalam seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan berbagai aspek kehidupan di mana individu mengejar proyek-proyek yang mengilhami mereka. Berikut adalah penerapan dari pemikiran Nietzsche ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah peningkatan diri. Mengakui keinginan akan kekuasaan sebagai dorongan untuk berkembang dapat memotivasi kita untuk belajar, meraih kesuksesan, dan terus meningkatkan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian adalah kreativitas dan inovasi. Paham Nietzsche dapat mengilhami kita untuk mengejar kreativitas dan inovasi. Orang seringkali menciptakan karya seni, teknologi baru, dan ide-ide inovatif karena dorongan batin mereka untuk mengungkapkan diri dan mencapai pengaruh. Kemudian adalah kepemimpinan yang mempotensi. Menggunakan will to power dalam konteks kepemimpinan dapat membantu individu untuk memimpin dengan visi, ambisi, dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama. Kemudian adalah penciptaan nilai pribadi. Seperti yang diajarkan Nietzsche, kita dapat menciptakan nilai-nilai pribadi kita sendiri dalam hidup. Ini memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan dorongan alami kita, bukan sekedar mengikuti norma yang diterima secara sosial. Nah, sebelum kita menerapkan hal-hal di atas, perlu juga kita mengetahui eh, ada dampak negatif yang mungkin timbul jika kita tidak menerapkannya dengan bijak. Seperti adalah potensi untuk egoisme yang berlebihan. Terlalu fokus pada keinginan akan kekuasaan dapat berpotensi menghasilkan egoisme yang berlebihan, di mana individu hanya memikirkan kepentingannya diri sendiri dan mengabaikan dampak sosial atau moral. Kemudian adalah ketidakpedulian terhadap moralitas konvensional. Penolakan terhadap moralitas konvensional dapat mengarah pada perilaku yang tidak bertanggung jawab atau merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Kemudian adalah konflik dengan nilai sosial. Pandangan kritis terhadap norma sosial dapat menciptakan konflik dengan masyarakat atau budaya di sekitar individu, mengakibatkan isolasi atau ketidaksesuaian sosial. Kemudian adalah adanya potensi kesulitan dalam hubungan. Terlalu mengejar kekuasaan bisa mengakibatkan kesulitan dalam hubungan intrapersonal karena individu mungkin terlalu fokus pada tujuan pribadi mereka. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak
positif dan negatif dari konsep will to power oleh Nietzsche, kita dapat lebih bijaksana dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan dorongan kekuasaan ini dengan cara yang mempromosikan pertumbuhan pribadi yang positif dan hubungan yang sehat dengan masyarakat di sekitar kita. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori will to power oleh Nietzsche, kita dapat menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih potensi pribadi yang lebih besar dan mencapai keberhasilan yang lebih. Sekian video pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam pejuang RSP.